Banjir dikarenakan kiriman air dari Kali Cilengsi Cikeas membuat debit air di Kali Bekasi naik hingga meluap ke permukiman warga. Menurut keterangan warga, air mulai menggenangi rumah sejak Minggu dini hari. Sebelumnya warga sudah mendapatkan peringatan akan datangnya banjir kiriman dari petugas pada Minggu dini hari tadi. Meski terendam banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Setelah sempat surut, banjir kembali merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Banjir setinggi 1 meter lebih merendam rumah warga akibat luapan Sungai Ciliwung. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Menghadapi musim penghujan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan mengerahkan semua sektor dalam penanganan banjir di ibu kota. Anies menyebut saat ini jika terjadi banjir di Jakarta, ketinggian air akan cepat surut. Terjadi hujan melampaui kapasitas daya tampung kita, lalu terjadi otomatis genangan dan banjir, maka target untuk bisa mengeringkan itu bisa tercapai. Kenapa? Karena semua sumber daya dikerahkan. Ketika sebuah kawasan tergenang, biasanya bisa sampai 3-4 hari. Di hari-hari itu semua damkar dikerahkan, kemudian pompa mobile dikerahkan, bahkan tangki penyiraman air dikerahkan untuk menarik, dan itu jadi surutnya bukan semata-mata karena gravitasi, tapi surutnya karena ditarik oleh pompa. Sudah 10 hari banjir melanda Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hingga hari ini ketinggian air banjir masih berkisar 1 hingga 2 meter. Banyak warga yang tetap bertahan di rumah dan tidak mau mengungsi. Selain di Kecamatan Sintang, banjir juga masih terjadi di 11 kecamatan lainnya. Akibat banjir yang telah terjadi hingga 10 hari ini, berbagai aktivitas warga lumpuh. Ada sungai yang Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Sungai Melawi disuplai lagi dengan Sungai Kayan. Turun ke Sintang menjadi bertemu di Sakatiga kita ini. Sungai Kapuas disuplai lagi dengan air dari Sungai Ketungau. Kita tinggi air kita di sini, tapi pada intinya karena ini banjir pasang, masyarakat sudah mengerti per detik volume air yang akan sampai kepada rumahnya. Sehingga kita berharap tidak ada korban jiwa. Hanya satu ingin kami sampaikan, hati-hati jaga anak kita, jangan sampai bermandi-mandi yang pada intinya sebenarnya bukan karena banjir, tapi karena kelalaian kita menjaga keluarga sehingga mandi malah terjerumus ke tempat-tempat yang dalam sehingga menimbulkan korban jiwa. Ini yang saya ingatkan kepada masyarakat kita. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini banjir di 2 lokasi. Ada Elgin Fridianto yang berada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan juga ada Anugrah Ignasia yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kita akan sapa Elgin terlebih dahulu. Elgin, pagi tadi sempat terendam banjir wilayah Kebon Pala. Bagaimana dengan sore hari ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Saat ini saya berada di RT 10 dan juga RT 11 dari Kebon Pala, di mana juru kamera saya, Febri James, akan memperlihatkan kepada Anda kondisi saat ini di RT 10 dan RT 11, di mana kondisi genangan air ini sudah mulai surut dibandingkan dengan siang dan juga pagi hari tadi. Dan diperkirakan pada sore hari ini genangan air hanya sebatas 5 cm saja, setinggi 5 cm saja dibandingkan dengan siang tadi itu 50 cm dan pagi hari di 125 cm, Ibrahim dan juga saudara. Belum jadi informasi bahwa warga tetap masih melakukan kegiatan bersih-bersih, karena tadi saat kami berikan pertanyaan bahwa mereka akan merasa kesulitan jika lumpur yang dibawa saat banjir ini tidak segera dibersihkan, karena jika sudah mengering, ini lumpurnya akan lebih sulit dibersihkan dibandingkan saat masih dalam kondisi basah. Dan untuk area yang masih tergenang, Ibrahim dan juga saudara, ini hanya area yang berada di bantaran Sungai Ciliwung saja. Dan untuk kondisi ini juga perlu menjadi informasi bahwa untuk masih bersifat sementara, di mana 3 hari yang lalu seperti yang kita ketahui bahwa di sini juga masih
terjadi banjir dan kembali hari Kamis kemarin banjir, hari Minggu ini terjadi banjir kembali dan perlu diberikan informasi kepada warga sekitar untuk tetap berwaspada. Karena jika saja di kawasan Jabodetabek, terutama di Bogor, Depok, dan juga Bekasi ini mengirimkan hujan, Bendungan Katulampa saja bisa mengirimkan debit air yang cukup banyak dan kembali akan menyebabkan genangan air yang cukup besar. Tapi bagi beberapa warga di sini hal tersebut sudah menjadi dikatakan sudah menjadi keseharian mereka. Jika saja terkena kembali atau banjir kembali menggenangi rumah mereka, mereka bisa langsung pindah ke lantai 2, Ibrahim. Dan perlu menjadi informasi kembali dari BMKG kembali mengingatkan kepada warga masyarakat bahwa di akhir tahun 2021 ini curah hujan terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini terbilang cukup tinggi dan meminta warga untuk tetap bersiaga sampai ada informasi berikutnya. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, di wilayah Kebonpala saat ini banjir perlahan sudah mulai surut. Bagaimana dengan di Sintang, Kalimantan Barat? Anugrah, bisa Anda gambarkan kepada kami separah apa banjir saat ini yang terjadi di sana? Baik, terima kasih Ibrahim. Ya, sebagai gambaran saudara yang lihat di belakang kami di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, pada pagi hari jalan di belakang kami ini tidak tergenang seperti saat ini, hanya sepanjang setidaknya 20 meter saja. Namun saat ini banjir sudah mengenang hampir seluruh badan jalan dan ketinggian air hampir mencapai 30 cm. Nah, saat ini di Kabupaten Sintang memang debit air cenderung naik berdasarkan pantauan sejak pagi tadi dengan ketinggian rata-rata 1 hingga 1,5 dan 2 meter, bahkan di beberapa tempat di pemukiman warga ketinggian air mencapai 3 meter. Dan sempat terjadi surut memang air di kawasan Kecamatan Sintang itu terjadi pada Jumat kemarin. Namun sejak Sabtu dan Minggu ini air kembali naik karena diduga karena kiriman air dari wilayah perhuluan yakni wilayah Sungai Melawi dan juga perhuluan Sungai Kapuas yakni di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian Ibrahim. Anugrah, sudah 10 hari banjir menggenangi wilayah Sintang. Bagaimana penanganan korban banjir di sana dan apa yang dilakukan pemerintah agar banjir tidak semakin parah? Ya Ibrahim, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan juga Provinsi Kalimantan Barat sejak kemarin memang lebih terfokus kepada penanganan terhadap korban-korban, yakni menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji bagi warga, serta hari ini sudah mulai dilakukan penyaluran bantuan beras ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa terdampak banjir di Kecamatan Sintang ini. Memang saat ini belum dilakukan upaya untuk bagaimana agar banjir ini cepat surut dan juga bagaimana caranya agar banjir ini tidak kembali naik. Karena memang saat ini curah hujan di wilayah perhuluan seperti di wilayah Kabupaten Melawi dan juga Kabupaten Kapuas Hulu serta di wilayah Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, wilayah Binjai yang juga tadi sempat dilaporkan oleh BMKG akan terjadi hujan pada pukul 2 siang tadi. Namun jika memang kita lihat di wilayah Kecamatan Sintang ini memang tidak terjadi hujan, namun hujan justru terjadi di wilayah perhuluan. Demikian Ibrahim. Terima kasih Anugrah Ignasia untuk laporan Anda langsung dari Sintang, Kalimantan Barat. Sebelumnya ada Elgin Firdianto melaporkan dari kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.